Ada yang ngusulin, ini ada trending topik di mana tentang pembakaran Quran yang terjadi di Swedia. Kita narik napas juga. Kenapa ini harus terjadi gitu? Kenapa sih harus bakar-bakar kitab suci? Boleh. Tapi ikut nggak berita? Sekarang seolah-olah ada berita bahwa dia ini bakar Quran disuruh Rusia, disuruh Putin. Again, Putin dari wae gitu disalahin. Jadi seolah-olah orang ini diintercept ya kan untuk bikin kacau. Coba, itu kenapa bisa begitu? Erdogan kan udah menyatakan diri, udah ngancam mau keluar dari NATO kan? Itu berita yang terakhir. Tapi kalau dia mau keluar, ini berbahaya karena mendadak tidak ada lagi orang yang mengendalikan NATO. NATO satu suara, ini perang dunia ketiga kalau itu terjadi. Nah, perang tuh kayaknya semakin akan mengarah. Tinggal di ujung aja ya. Iya, kalau kita ini biarkan ini terus berjalan. Makanya tadi pas Pak Mardigu bilang Turki nggak boleh keluar dari NATO, kita agree banget Pak Mardigu. Dalam hal ini saya mau mengingatkan bahwa di Indonesia jangan sampai kepancing. Kita boleh marah terhadap pembakarannya, tetapi jangan sampai ini bawa ke ranah politik. Oke, sampai ketemu lagi. Kenapa sampai ketemu lagi ya? Kita berjumpa lagi maksudnya, konspirasi kontradiksi. Kita akan membahas ini juga usulan dari teman-teman ya, yang penonton acara kita Konkon gitu punya. Namanya Konkon ya? Konkon, with Kone. That's her program. Usulannya kita bahas apa nih? Ada yang ngusulin, ini ada trending topik di mana tentang pembakaran Quran yang terjadi di Swedia. Kita narik napas juga. Kenapa ini harus terjadi gitu? Kenapa sih harus bakar-bakar kitab suci? Boleh tidak setuju, boleh berbeda pendapat, tapi ada garis demarkasi yang tidak boleh dilampaui atas nama kebebasan berbicara, berekspresi. Nah, ini ada pakarnya. Mas Owi, komen dong. Jadi gini, ini peristiwa menarik. Jadi bagi saya ini satu penghinaan. Yes. Karena pembakaran kitab suci kita, dan ini berlaku universal. Yang terhina adalah seluruh umat muslim dunia. Gitu ya. Tetapi yang tambah lagi menarik karena dia membakarnya di depan embassy Turki. Gitu ya. Karena itu Turki teriak. Karena itu ini yang kita bahas bukan hanya sekedar berdiskusi kenapa membakar Quran dan menyinggung saya selaku pribadi agama gitu ya. Tetapi ini pasti ada unsur politik. Nah, kita karena channel kita ini adalah untuk mendewasakan pola pikir masyarakat, saudara-saudara pendidikan politik kita juga semua dong, tentang ya? bernegara, bahwa pembakaran di depan dubes Turki dan diberi proteksi oleh polisi Swedia untuk dia melakukan itu, sehingga dia tidak bisa ada di depannya ada yang pro, yang anti dia, itu tidak bisa mendekati dia. Pendiaman ini adalah kesengajaan. Ini by design. Ini orang-orang kayak Mbak Koni ini radarnya nyala. Ini bukan ujuk-ujuk. Ini bukan hanya sekedar mencari sensasi. Ini adalah tindakan ofensif dari Swedia. Satu, kita harus ingat bahwa Swedia untuk national security-nya, Swedia saat ini mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota NATO. Dan dari 30 negara di dalam mendaftarkan dirinya harus total vote, alias 30-30-nya itu setuju. Harus sepakat. Dan Turki, dan Turki menahan Swedia. Karena karena Swedia mendukung suku Kurdi untuk membebaskan diri dari Tenggara Turki untuk menjadi merdeka. Dialah yang membiayai bom beberapa minggu yang lalu di tengah Istanbul, gitu kan? Nah, ini tidak sederhana jadi melihatnya. Jadi bukan sekedar pembakaran. Nah, efeknya pada saat pemboman tersebut, apa yang dilakukan adalah Turki menyerbu Suriah, wilayah utaranya, persis seperti apa yang dilakukan Putin, menarik 120 km dari perbatasan Rusia masuk ke Ukraina sebagai buffer area. Turki melakukan hal yang sama, menyerbu dengan tanknya, dengan kapal udaranya, membatasi 30 km ke tengah dari Suriah sampai dari Suriah sampai Irak. Karena supaya
Kurdi kalau menyerang itu ada buffernya, Ada buffer zone. gitu kan? Ada buffer zone. Nah, ujungnya Suriah itu yang dulu diambil ISIS adalah wilayah Kurdi. Kurdi itu wilayah ada di 4 negara. Di utaranya Irak, di baratnya Iran, di utaranya itu lagi Syria, dan tenggaranya Turki. Itu sebenarnya ada 30 juta manusia yang nggak punya negara, gitu. Tapi Mas Owi, Swedia ikut lanjut. aku jeda sebentar. Tapi ikut nggak berita sekarang seolah-olah ada berita bahwa dia ini bakar Quran disuruh Rusia, disuruh Putin. Again, Putin dari wae gitu disalahin. Jadi seolah-olah orang ini diintercept ya kan untuk bikin kacau. Coba itu kenapa bisa begitu? Kebalik malah. Kebalik. Karena kan dia sebenarnya, nah ini kita balik ke Turki. Nah, kemarahan Turki tadi gitu ya. Ini menurut saya adalah pemerintah, sekali lagi. Pemerintah Swedia tuh berskenario, benar nggak? Dia memberikan ini pancingan untuk mendukung, lalu di sini dia tidak mendukung agar agar semua yang negara-negara 20 negara itu sadar bahwa mereka tahu nggak apa yang dilakukan ini skenario-nya mau mendepak Turki dari NATO, gitu skenario aslinya. Dan Erdogan kan udah menyatakan diri udah ngancam mau keluar dari NATO kan? Itu berita yang terakhir. Tapi kalau dia mau keluar, ini berbahaya karena mendadak tidak ada lagi orang yang mengendalikan NATO. NATO satu suara, betul. ini perang dunia ketiga kalau itu terjadi. Nah, terus Bener nggak? boleh nggak aku intercept di sini? Nah, lanjut. Pak Mardigu. Jadi kita ini kayaknya overlook ya Pak Helmi. Overlook. Gini, ada sebenarnya exercise yang nggak muncul di permukaan, tapi ini menurut saya agak mengerikan. Jadi Amerika ini kemarin dengan CENTCOM dengan IDF, Israel Defense Force, itu melakukan exercise terbesar dalam sejarah latihan perang antara Israel dan Amerika. Oke. Baru selesai kemarin kalau nggak salah, di mana itu melibatkan 6.400 tentara, 1.500-nya dari Israel, 6.400 dari Amerika Serikat, melibatkan 150-an pesawat tempur, 12 kapal laut dan lain-lain. Nah, menurut aku inilah dampak positifnya Abraham Accord. Oke? Dampak positif Abraham Accord. Jadi dengan sistem roket artileri, kemudian dengan segala macam. Tapi pernyataannya adalah menarik nih. Ternyata kemudian mereka ini sudah berbicara juga dengan beberapa negara seperti UEA, Bahrain. Jadi betul kalau Pak Mardigu bilang tadi, kalau sampai Turki keluar dari NATO, kemudian kontrol di dalamnya. Kemudian ada sekarang aliansi Abraham, Pakta Abraham kita sebutnya ya. UEA, Bahrain, Amerika, Israel coba. Ini kan semakin melihat dunia ini kayaknya semakin gonjang-ganjing. Betul nggak? Semakin terpecah. Semakin terpecah. Jadi kalau aku tuh cuma mau ingetin gini aja lah. Indonesia ini kan punya kemuliaan yang salah satu pencetus negara non-alignment. Kayaknya impian Bung Karno dulu itu bahwa fakta-fakta pertahanan harus dihapus tuh kita harus hidupkan kembali deh. Jadi kalau tadi Pak Helmi kenapa marah-marah gue pergi lagi. Gue nih ke Sorbonne. University besok. Nggak marah gue. Nggak marah ya? Cuman ninggalin kita aja gitu. Tapi gue kan tugas, karena gini, gue pengen ngidupin semangat akademisi untuk yang non-alignment tadi. Yes. Karena aku nggak bayangin ya, sekarang ada NATO, ada The Quad, ada AUKUS, betul nggak Pak Mardigu di kita? Lalu sekarang Timur Tengah, tambah lagi mau ada, aku nggak tahu nih, menurut aku tinggal sedikit satu step aja karena nggak pernah mereka exercise sebesar ini. Ya. Dan yang paling mengerikan mereka udah masuk ke dalam ini loh, sistem senjata ruang angkasa dan lain-lain. Jadi perang tuh kayaknya semakin akan mengarah. Tinggal di ujung aja ya. Iya, kalau kita ini biarkan ini terus berjalan. Makanya tadi pas Pak Mardigu bilang Turki nggak boleh keluar dari NATO, kita agree banget Pak Mardigu. Oke, Mas Wi, lanjut dong tentang jadi ini bahwa pembakaran Al-Quran ini tidak sesederhana yang kita lihat. Enggak bukan tindakan seorang pribadi yang bernama siapa itu? Rasmus Paludan, ini tokoh politik ya. Garis keras dari Swedia dan ada Denmarknya juga. Tidak sekedar itu ya. Jadi ini ada skenario di belakangnya, Wi ya. Skenario ini selalu ada pihak yang mau diuntungkan. Itu rule-nya gitu ya. Dan opini yang mau digiring sekarang adalah mau mendepak Turki. Itu opininya. Karena itu Turki sekarang demo di mana-mana besar-besaran. Boleh nanti di video kita pada saat penyiaran rekaman ini lihat di mana-mana Turki terjadi demo terhadap
pembakaran Al-Quran ini. Nah, dalam hal ini saya mau mengingatkan bahwa di Indonesia jangan sampai kepancing. Kita boleh marah terhadap pembakarannya, tetapi jangan sampai ini bawa ke ranah politik, gitu ya. Tapi Mas Mardigu, ini kan nggak cuma di Swedia. Bener nggak? Den Haag juga kemarin ada lagi kejadian kan? Politisi sayap kanan Belanda Bener. merobek halaman Quran, dia nggak bakar tapi dia robek. Pertanyaan aku satu nih, kenapa sih emosinya jadi kepada Islam? Kenapa Quran gitu yang dihancur leburkan? Ya. Ini mancing. Saat ini kita tahu karena sebenarnya ya kalau Turki bukan Islam, Turki Hindu mungkin yang dibakar bukan kitab sucinya Islam. Nah, Karena ini kata-kata ini disebut politik penting sekali. supaya kita nggak main marah begitu aja gitu. Ini supaya kita terpancing jadinya ya. Jadi memang mau memancing kan? Betul, itu yang kita bilang. Ya, Jadi kalau saya gitu kita pikir jangan terpancing, saya Bang. akan melebar Janganlah. sedikit. Tapi kita harus menunjukkan Diskusinya ketidaksetujuan. Harus. Quran, tapi demi keamanan dunia, yaitu tadi non-aligned movement kita harus promosikan, yaitu Betul. tidak ada lagi fakta-fakta Pertahanan. fakta militer gitu ya. Dan saat ini semakin meruncing karena di Ukraina, balik lagi ke Ukraina tuh minta tank. Amerika tuh belum pernah kirim tank. Jerman belum pernah kirim tank. Mereka minta tank. Dan saat ini di-approve Jerman akan ngirim, Amerika juga mengirim. Ini yang saya takut. Saya minta nih Mbak Koni ingat, Pak Mardigu. itu tank Rusia udah habis. Takutnya saya perang dunia ketiga aja jadi gitu aja. Gini ya, maksud aku makanya aku dari pertama bilang ada kegilaan dari Zelensky itu dia nggak tahu how to stop. Dan dia tuh lupa apa, kalaupun berapapun dia mau sekarang minta tank, apapun yang terjadi, yang akan membayar hutangnya itu nanti kan adalah rakyat Ukraina. Rakyat Ukraina. Contoh perang Inggris. Bukan gratis. Bukan. Waktu perang dunia, Inggris itu baru lunas membayar semua saat perangnya kepada Amerika itu di tahun 2020. Baru lunas. Baru itu yang ngomong bukan aku, seorang Gita Wirjawan. Demikian besar hutang. Demikian besar hutang itu sehingga perang dunia udah selesai kapan tahu, lunasnya baru di 2020. Nah sekarang pertanyaan kepada kegilaan Zelensky ini yang menurut gue dia harus sadar diri dan harus mundur. Keren dong kayak Perdana Menteri mana apa tuh? Liz Truss. Itu kan keren. Nah, Boris Johnson. betul. Nah tapi tadi kalau Pak Mardigu mengkhawatirkan tank-tank dikirim ke Ukraina, kok aku khawatir kawan kita sebelah ini yang cakep ini Siapa? akan dikirimi orang-orang cantik dari Ukraina untuk memari pemikiran enggak ya? Belum, itu baru usulan lah. Oh, baru usulan. Kita kan menerima dialog lah, Bu. Kita kan bisa siap. harus mendengar juga dari perspektif lain. Ya? Tapi please ya, on dialog gitu. Yes. Oke, good. Sure. Jadi gitu loh Pak Mardigu. Jadi intercept itu ada di mana-mana sekarang ternyata untuk melihat ke tentang perang Ukraina Rusia ini yang menurut saya udah jadi lebih ke fuka akhirnya. Ya. Lepas dari tadi masalah akan ada tank dan lain-lain, lebih mengerikan adalah gerakan-gerakan fukanya ini. Betul nggak Pak Mardigu? Setuju. Jadi fuka harus diterangin lagi. Jadi apa? Vulnerable. Volatile, uncertain, C-nya apa? Lupa saya. Ya, udah lupa lah. Ya, pokoknya fuka lah. A-nya itu apa gitu ya? Ya, jadi Oke. Ya, aku pikir balik lagi ke topik kita, pembakaran Quran ini menurut saya by design ini adalah part untuk creating instability. Jadi kita tahu bahwa di dunia perang ini supaya ngelihat teman-teman melihat secara global, kalau 1000 lawan 1000 itu namanya perang konvensional. Kalau 1000 lawan 100, yang 100 pasti perangnya gerilya. Ya. Tapi kalau 1000 lawan 1, pasti dia menggunakan reign of terror atau membuat ketidakstabilan. Nah, yang dilakukan oleh mereka daripada perang konvensional sama Turki, mereka melakukan 1001. Nah, ini disebut reign of terror. Jadi dibuat instability. Tapi tujuannya yang sama. Ini adalah tool of war. Tapi tindakan orang ini kalau dibiarkan, walaupun ini ya Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga ikut mengecam, tetapi jangan lupa ini kan yang bereaksi bukan Turki doang, umat Islam di seluruh dunia, di Saudi, di Indonesia, di Kuwait. Itu yang kita bilang bahwa ini by design emang mau war ini, mau dipancing perang. Mau dipancing perang. Nah, saya bilang kita harus hati-hati nih. Hati-hati. Kita emosi, tapi tindakan kita harus kepala dingin. Itu maksudku untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang Muslim. Saya murka sekali Pak, Quran dibakar itu. Oh iya dong, kita wajib murka dong, karena itu adalah sesuatu yang kita sangat harus jaga ya. Tapi jangan lupa loh, menurut saya tindakan-tindakan seperti ini justru membahayakan
bukan saja si pelaku, tetapi orang-orang di negara itu ya. Jadi nanti ada gerakan-gerakan jadi yang orang ngebalas atau apa itu yang tidak kita kendakin. Ujung-ujungnya Islam Betul. diskreditkan lagi, teror. Iya. Ini justru Belum lagi kalau ada kemarahan, justru kemarahan dari Islam yang cepat mengambil sikap. Kenapa? Itu. Pejambon harus cepat mengambil sikap. Gimana Mbak Koni? ya yang aku khawatirkan ya, kita ini kan dengan kalau namanya agama itu kan sesuatu yang melekat dalam hati ya. Yang saya khawatirkan dari kasus ini justru munculnya lone wolf Ya, yang lone wolf, betul-betul lone wolf. ya kan atas nama Tuhan dia bergerak berbuat sesuatu. Nah ini bagaimana supaya kita ingatkan para netizen kita juga, Ya. tolong dong gitu kan kalau ada yang ya apa ya. Jadi gini, nggak bolehlah bergerak atas nama Tuhan ya. untuk bela ini nih. Karena salah-salah jadi bom bunuh diri di mana-mana, betul Ya, nggak? padahal kan pribadi ya. Ya, jadi kita betul-betul harus lihat ini nggak sesimpel ini masalahnya, is very high politik, Ya. ya kan? Itu dan drivernya tuh bisa ke perang dunia seperti Pak Mardigu. Jadi kita marah harus membela kitab suci kita, mau Quran kah, mau Weda kah, mau mau nggak boleh dan lain-lain. melampaui batas. Tapi there are certain limit juga kita harus tahu cara penyampaiannya dan tidak malah membuat everything's worse. Tapi ini Mas Uwi dari Pejambon ya, dari Kemenlu terutama terkait Panggil dubesnya. perobekan apa Quran di Den Haag ya, itu sudah menyatakan sikap. Dubes sudah dipanggil Dan ya. Dubes Belanda dipanggil oleh Kemenlu. Ya, jadi itu sudah kita lakukan. Jadi saya setuju banget. Jadi sekarang ini saya pikir Swedia akan juga di satu sisi dirugikan karena produk-produk Rusia udah mulai diboikot. Udah mulai diboikot dari mulai IKEA, H&M, Wah. Ericsson, Electrolux, Volvo. H&M. Iya. Kalau Volvo di sini nggak bunyi lah, Bu. Nggak bunyi ya H&M, sekarang. ya H&M, Iya. kemudian banyak sekali Spotify. ya. Spotify gitu. Jadi menurut saya apa dampaknya kan bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Oke, saya waktu bulan lalu di New York, Times Square, malam tahun baru, tiba-tiba ada satu orang lone wolf ya, yang juga menyerang 3 polisi. Nah. Iya, kita kaget. Arahnya ke sana lagi. Jadi jangan dibayangkan itu cuma di negara-negara yang kita tahu Negara berkembang, negara susah. Enggak. Di Amerika di Iya, Times Amerika, Square, Times Square ada satu coba. orang bergerak gitu karena keyakinannya gitu yang sangat fanatik, dia menyerang 3 polisi, ditikam 3 polisi, Bu. Jadi menurut saya kita harus hati-hati, jangan memancing-mancing. Padahal ya, Jangan terprovokasi. jangan terprovokasi. Padahal kalau Anda ke New York, saya baru pulang dari New York, Anda lihat tuh pedagang-pedagang halal food, ada lagu-lagu Arab, kadang-kadang dia iya, menyetel ayat-ayat suci Iya, iya, Al-Quran. suci Quran. Sangat melting, sangat plural. Jadi Iya. itulah yang kita harapkan. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita harus tetap hand in hand yang menjaga perdamaian dunia. Setuju, Bu? Bhinneka Tunggal Ika itu udah pesan yang dituliskan dengan besar, dengan harus betul-betul kita rasakan dalam jiwa. Betul-betul kita boleh berbeda, tetapi tetap satu. Tetap satu, saling menghormati. Seperti yang kita harapkan, kita mengedukasi para penonton acara kita. Atau boleh kita minta berbeda diedukasi. Kan kita juga banyak nggak taunya. Ya. Coba tolong para netizen yang lebih tahu dari kita misalnya kan. Ya, silakan kita juga. juga dengan senang hati minta diedukasi gitu. Minta diedukasi ya, boleh menyatakan pendapat. Boleh setuju, boleh tidak, boleh menambahi, boleh mengurangi. Please do. Mari kita munculkan situasi diskusi terbuka, saling Yang menghormati, sehat dan saling berbeda pendapat. Terima kasih Mas Uwi. Ya, terima kasih Dr. Koni. Terima kasih. Udah mau ke Sorbonne lagi dia ya. Ke Bye-bye. Sorbonne. Bye.